Pendekar Pedang bab 290-293. Zheng Suhao membanting Hukan keras, "Hu tua, saudara-saudaraku diberkati untuk dinikmati bersama, dan sulit untuk bersama. Apakah Anda pikir Anda mulia? Untuk mengatakan yang sebenarnya, semakin Anda seperti ini, semakin banyak orang yang kalah, kami akan hidup dalam hidup ini." Kata-kata Zheng Suhao. Mereka yang minum dan makan daging tidak disebut saudara, dan mereka yang menambahkan bunga pada kue tidak disebut saudara, hanya mereka yang memberi arang di salju dan berbagi berkah dan berbagi kesulitan yang disebut saudara. Satu orang, dua bersaudara. Selama Anda bertarung bersama, bahkan jika Anda kalah, Anda dapat melihat ke langit dan tertawa, "Saya tidak pernah menyesali saudara laki-laki saya seumur hidup saya." Mereka bertiga memandang ke langit dan tertawa. Suara mereka bergema di dalam kotak, dan geng Zhou Weidong, yang benar-benar kewalahan oleh momentum mereka, tidak dapat mengangkat kepala. Beberapa siswa bahkan memandang mereka bertiga dengan iri di mata mereka. Dalam hidup ini, seseorang memiliki sarang kecilnya sendiri, seorang istri yang berbudi luhur, seorang anak yang manis, dan 2 atau 3 saudara laki-laki yang dapat berteman dengan tulus, sisa hidupnya sudah cukup. Zhou Weidong berkata dengan dingin dengan wajah muram, "Hukan, berpikir jernih, dengan patuh menyetujui persyaratan saya, dan saya akan memberi Anda makan ketika Tuan Muda Wang datang. Jika Anda tidak tahu bagaimana memuji, tidak hanya keluarga Anda, tetapi juga 2 saudara laki-laki Anda, tidak akan pernah memiliki pijakan di Kabupaten Qingshan ini." Qin Fan dan Zheng Suhao memandang Hukan dengan senyum semangat di wajah mereka. Hukan menarik napas dalam-dalam, menoleh untuk melihat Zhou Weidong, dan berkata dengan arogan, "Zhou Weidong, jangan gunakan keluarga Wang untuk menekanku. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung. Bahkan jika keluarga kita pada akhirnya meminta makanan, aku akan bertarung sampai akhir bersamamu." Tanda seru. "Qin tua, Lao Zheng, ayo pergi." Mereka bertiga melangkah pergi dengan langkah yang tidak bisa dikenali, dan mengeluarkan tawa heroik. Lin Hongyu tersenyum menawan, "Weidong, jangan marah, itu hanya 3 badut. Keluarga Zheng Suhao adalah keluarga pegawai negeri biasa, abaikan saja. Ayah Qin Fan itu adalah wakil hakim daerah, dan dia cukup mampu, tetapi selama Paman Zhou mengatakan sepatah kata pun, dia dapat ditarik turun. Ayah meminta sekretaris daerah Liu untuk mengirimnya ke kota praja." Di luar, Qin Fan masuk ke mobil Hukan, Zheng Suhao mengendarai mobilnya sendiri, dan kedua mobil itu pergi satu persatu. Dalam perjalanan, Hukan yang sudah tenang masih tidak ingin menyakiti Qin Fan dan mereka berdua, jadi dia terus membujuk. Wajah Hukan langsung memerah, seolah-olah dia telah membuat banyak tekad untuk berbicara. "Saya mendengar bahwa Zhou Weidong pergi ke Dongzu untuk berkembang, dan dia juga pergi ke Dongzu. Dia ingin terlibat dalam lingkaran generasi kedua yang kaya dan menemukan pendukung untuk keluarga kita. Tapi tahukah Anda, Lao Qin, orang-orang mendengar bahwa saya berasal dari kabupaten, jadi mereka sama sekali tidak menganggap saya serius." Qin Fan tidak berbicara, tetapi hanya menatapnya dengan tenang, berusaha untuk tidak menunjukkan ekspresi apapun, agar tidak membuatnya kesal. Hukan menertawakan dirinya sendiri, dengan wajah terhina. "Tuan Muda Wang mendengar bahwa saya berasal dari kota kabupaten kecil, jadi dia melemparkan hadiah saya ke tanah dan berkata dengan dingin, 'Hari-hari ini, semua kucing dan anjing ingin bergantung pada keluarga Wang saya. Sering mengalami penghinaan ini. Bahkan jika dia tidak tahan dengan Taoisme dari sumur kuno yang dia kembangkan di negeri dongeng selama 3000 tahun, apalagi Hukan yang pergi ke Dongzu dengan penuh semangat.'" Qin Fan menepuk bahu Hukan yang sedang mengemudi, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, aku pasti akan mencari keadilan untukmu." Pihak lain adalah keluarga kerajaan Handong. Qin Fan ingin mencari keadilan untuknya, itu sama sulitnya dengan mendaki langit. Memberi tahu saudara laki-laki terbaik saya tentang rasa malu saya seperti akhirnya melampiaskan sesak di hati saya, dan Hukan merasa jauh lebih baik. Namun, ini sama saja dengan mati di depan Qin Fan. Qin Fan tahu tentang hal yang memalukan itu, dan Hukan tidak bisa menahan diri. Dia tidak berbicara sepanjang jalan, dan mengemudikan mobil sampai ke pintu rumah Qin Fan.
Zheng Suhao juga mengikuti, dan ketiganya keluar dari mobil dan berdiri bersama. Zheng Suhao berkata dengan marah, "Hu tua, jangan khawatir, saya akan bertanya kepada ayah saya ketika saya pulang, biarkan dia menggunakan semua koneksi yang bisa dia gunakan, bahkan jika kita kalah, kita tidak bisa membiarkan sampah Zhou Weidong memandang rendah kita." Qin Fan berkata dengan acuh tak acuh, "Suhao, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini, percayalah, aku akan membantu Lao Hu menyelesaikannya." "Kamu?" Zheng Suhao mengangkat alisnya, menatap Qin Fan yang acuh tak acuh, dia tidak begitu percaya. "Qin tua, kamu tidak bisa bercanda tentang hal semacam ini. Bahkan jika kamu memohon ayahmu untuk maju, akan sulit untuk menekan keluarga Zhou. Terlebih lagi, di belakang keluarga Zhou, ada raksasa seperti keluarga Wang." Qin Fan tidak menjelaskan, hanya berkata, "Oke, kalian berdua kembali dan tidur dengan tenang. Aku berkata bahwa aku akan membantu Lao Hu mendapatkan keadilan, dan aku akan melakukannya. Hanya bisa diusahakan oleh orang yang sudah lama berkuasa. Titik." Setelah berbicara, Qin Fan berbalik dan pulang. Zheng Suhao dan Hu Kan saling memandang. Melihat ke belakang Qin Fan pergi, Hu Kan bertanya dengan curiga, "Zheng tua, apakah Anda merasa bahwa Lao Qin tampaknya sedikit berbeda dari sebelumnya?" Hu Kan mengangguk, "Sangat yakin, saya baru saja akan berbicara dengan Anda tentang masalah ini, dan saya merasa bahwa Lao Qin telah menjadi sedikit lebih kuat, dan saya tidak dapat melihatnya." Zheng Suhao berpikir sejenak, dan tiba-tiba tertawa, "Bukankah lebih baik Lao Qin telah dewasa? Pokoknya, selama kita bersaudara." "Iya. Titik. Kembalilah. Mungkin akan ada pertempuran sengit besok." Memikirkan situasinya, suasana hati Hu Kan tiba-tiba menjadi berat. Zheng Suhao meliriknya, dan menghiburnya, "Jangan khawatir, mungkin Lao Qin benar-benar punya solusi." "Kuharap begitu." Qin Fan baru saja pulang, dan Qin Yue'er segera berlari dengan mulut cemberut. "Kakak, tolong selamatkan aku dari lautan penderitaan. Ibu kami gila, dia ingin aku menyalin pekerjaan rumah liburan musim dingin 10 kali. Tidak mungkin, ibu kita terlalu kejam, tunggu, aku akan pergi dan memberitahunya." Qin Fan baru saja memakai sandal ketika Lin Yanqi keluar dari kamar dengan ekspresi muram. "Xiao Fan, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Lin Yanqi tiba-tiba mengubah rutinitas normalnya, menunjukkan senyum lembut, yang membuat saudara laki-laki dan perempuan Qin Fan merasa sedikit menyeramkan. "Saudaraku, tolong, ibu kami benar-benar gila." Qin Yue'er bersembunyi di belakang Qin Fan dengan ketakutan. Qin Fan terkekeh, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oh, Bu, saya pikir Anda terlalu lembut. Menyalinnya 10 kali tidak cukup, setidaknya 20 kali. Lin Yanqi mengangguk puas, "Yah, itu tidak buruk. Karena saudaramu juga berkata demikian, maka salinlah 20 kali. Saudaraku, kamu mengkhianatiku." Qin Fan bergegas ke kamarnya dan mengunci pintu, mengabaikan lolongan Qin Yue'er seperti babi yang disembelih. "Di luar. Titik. Sudah hampir 30 tahun, dan ayahku belum berlibur. Sepertinya apa yang dikatakan Lin Hongyu benar, dan ayahku dalam masalah." Qin Fan mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Chu Tianxiong dan memintanya untuk membawa seseorang untuk berinvestasi. Tetapi setelah memikirkannya, dia memasukkan kembali ponsel itu ke sakunya. "Lupakan saja, mari kita bicarakan situasi ketika ayah kembali." Qin Jingye tidak kembali sampai setelah jam 11 malam. Dia membuka pintu dengan sangat pelan, seolah dia takut mengganggu keluarganya. Namun, dengan kemampuan pendengaran Qin Fan, setiap gerakan Qin Jingye tidak bisa lepas dari telinganya. Lin Yanqi mengeluh sedikit, "Mengapa setiap hari begitu terlambat? Bukankah ini hari libur?" "Oh, rapat ringkasan akhir tahun akan segera hadir, dan hasil promosi investasi saya hari ini masih nol. Saya akan malu menghadiri rapat ringkasan lusa." Sudah lama saya katakan bahwa pusat gravitasi ekonomi telah bergeser ke selatan. Kabupaten Qingshan terletak di pedalaman, jadi tidak ada keuntungan sejak awal, dan Anda dengan kaku mematuhi aturan itu dan menolak untuk menjual keuntungan. Investor bodoh dan akan memilih Anda.
Tunggu sampai Anda mempermalukan diri sendiri di pertemuan ringkasan. Saya tidak akan pergi dengan Anda kali ini. Sinar melintas di dalamnya. Titik. Apa yang dikatakan Lin Hongyu adalah kebenaran. Ayah benar-benar mengalami kesulitan dalam menarik investasi. Qin Fan tidak terkejut dengan ini. Dengan kepribadian Qin Jingye yang lurus dan jujur, dan bahkan karakter yang agak kaku dan keras kepala, tidak mengherankan jika dia dapat menemukan investor. Jika dia seorang investor, dia pasti akan pergi ke negara lain juga, karena keuntungan yang ditawarkan oleh mereka jauh lebih tinggi daripada milik Qin Jingye. Qin Fan menelepon Chu Tianxiong dan memintanya mencari beberapa investor untuk membantu ayahnya keluar dari kesulitannya. Dia tidak ingin ayahnya kehilangan muka pada pertemuan ringkasan lusa. Ketika anjing penjilat tua itu mendengar bahwa itu adalah masalah sepele, dia menganggapnya sebagai masalah besar, jadi Qin Fan dapat yakin bahwa dia akan melakukannya dengan indah. Qin Fan mengenali kemampuan Chu Tianxiong untuk menangani urusan, menutup telepon, dan pergi tidur dengan tenang. Keesokan paginya, Zheng Suhao menelepon. Qin tua tidak sehat, keluarga Zhou membawa orang ke rumah Lao Hu. Qin Fan berkata dengan suara tenang, "Oke, begitu, kamu pergi dulu, beritahu Lao Hu untuk tidak gugup, aku akan pergi sebentar lagi." Mendengar nada tidak tergesa-gesa Qin Fan, Zheng Suhao tersenyum kecut, "Old Qin, apakah kamu tidak khawatir sama sekali?" Qin Fan tersenyum ringan, "Bisakah rasa khawatir menakuti keluarga Zhou?" "Tidak. Apa gunanya khawatir? Apa yang kamu katakan tampaknya masuk akal. Pergilah, urus Lao Hu dulu." Pria itu mudah impulsif ketika dia dirangsang. Di masa lalu, ketika seseorang memarahinya, dia bergegas dengan tongkat. "Oke, cepatlah." Menutup telepon, Qin Fan memanggil pendeta Tao tua dan menyuruhnya turun dan menunggunya. Titik. Setengah jam yang lalu, konvoi Daben dan Audi melaju menuju rumah Hu, mengundang diskusi penasaran di jalan. Siapa yang menikah? Begitu banyak mobil mewah. Tidak ada bunga merah. Pemimpin mana yang datang ke Kabupaten Qingshan kami? Tidak seperti itu, saya pikir mobil di depan seperti pemilik mobil Hotel Haisengda. Tokoh besar kabupaten. Kami, bagaimana kami memenuhi syarat? Halaman keluarga. Kukan dan putranya duduk di halaman di bawah tangga aula, dengan deretan kursi di sisi kiri dan kanan. Postur membuka pintu untuk menyambut tamu. Setelah Hukan kembali kemarin, dia memberitahu ayahnya Hu Siping apa yang dikatakan Zhou Weidong. Setelah mendengar ini, Hu Siping sama sekali tidak terkejut, seolah semuanya sesuai harapannya. Sebaliknya, Hukan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Ayah, apakah kamu sudah tahu bahwa keluarga Zhou akan menyerang kita?" Hu Siping terkekeh, bahkan tanpa dukungan dari keluarga Wang, orang tua Zhou Haiseng itu akan menyerang supermarket kita cepat atau lambat. Apakah kamu akan menyerah, menjual supermarket kepada mereka dengan harga murah dan pergi, atau kamu ingin melawan mereka? Hukan mengertakkan giginya dan berkata, "Ayah, jika kamu kalah, kamu akan kalah. Paling buruk, mulai dari awal lagi. Bahkan jika aku pergi mengemis makanan pada akhirnya, itu tidak akan murah untuk mereka. Biarkan mereka datang. Jangan khawatir, ayahmu dan saya bukan vegetarian, dan saya sudah mempersiapkannya." Hukan sangat gembira, "Ayah, Jiang benar-benar tua dan seksi, sepertinya kamu sudah sampai di tempat ini." Tanda seru. Zhou Haiseng, yang mengenakan setelan hitam, tinggi dan perkasa, dengan pelipis abu-abu, keluar dari mobil dan memimpin sekelompok orang langsung ke halaman rumah Hu. Hu Siping segera membuka matanya lebar-lebar, menunjukkan ekspresi tekad, "Mereka ada di sini." Melihat begitu banyak orang, Hukan tidak bisa menahan napas, tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, tampak putus asa, "Kerja bagus." Zhou Haiseng baru saja memasuki gerbang, menatap langsung ke arah Hu Siping, "Kakak Hu, pintumu terbuka, apakah kamu menyambut kami?" Menunjukkan rasa malu, karakter impulsifnya perlu diubah. Hu Siping tidak bangun, tetapi hanya tersenyum ringan, "Hehe, jika saya tidak menyambut Anda, bukankah saudara Zhou tidak akan datang?" "Haha, saudara Hu benar-benar lucu."
Saudara Hu, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Zhang Changlin, Direktur Pabrik Semen Changlong. Ini Liu Haifu, pemilik industri anggur Guofu. Tamu itu memimpin, semuanya, silakan duduk. Semua orang tersenyum aneh dan berjalan mendekat untuk duduk di kursi. Zhou Weidong duduk di kursi, menatap Hu Kan dengan wajah bangga. Lin Hongyu tidak mengikuti, tidak apa-apa bagi anak muda untuk bermain-main secara pribadi, tapi dia benar-benar malu di depan begitu banyak orang dewasa. Hu Kan terkejut, Zhang Changlin, Liu Haifu, Li Zijing. Orang-orang ini adalah salah satu dari sedikit orang besar di Kabupaten Qingshan, dan nilai setiap orang beberapa kali lipat dari keluarga Hu mereka, bahkan jauh lebih kuat daripada keluarga Zhou. Sekarang, orang-orang ini dengan sukarela berdiri di belakang Zhou Haisheng, bersedia menjadi pelapis, siapa namanya. Sekarang Tuan Muda Wang tidak muncul sama sekali, tokoh besar di seluruh Kabupaten Qingshan telah melompat keluar untuk mengekspresikan sikap mereka. Jika keluarga Hu menolak Zhou Haisheng, mereka mungkin akan menggunakan kekuatan mereka untuk bersaing dengan kelas atas di Kabupaten Qingshan. Memikirkan hal ini, hati Hu Kan tiba-tiba tenggelam ke dasar. Ekspresi Hu Xiping tetap tidak berubah, dan dia berdiri dan memberi hormat kepada semua orang. Kalian semua senior yang sangat aku kagumi, Hu Xiping sopan. Pria jangkung kurus bernama Zhang Changlin, mengenakan kacamata berbingkai emas, berkata sambil tersenyum, "Hei, Hu Xiping, kamu tidak harus sopan kepada kami. Karena kami bersedia datang ke sini hari ini, kami telah menunjukkan sikap kami." Semua orang memandang Hu Xiping dengan acuh tak acuh, tetapi dengan sedikit modal Hu Xiping, mereka masih memandang rendah dia. Titik. Mereka mengikuti Zhou Haisheng ke sini sepenuhnya untuk mengungkapkan pendapat mereka kepada Tuan Muda pertama Wang. Siapa yang membiarkan putra Zhou Haisheng naik ke Wang Dasao? Siapa yang membuat putra Hu Xiping Anda tidak mampu naik ke Tuan Muda Wang? Bahkan orang-orang ini diam-diam cemburu, membenci diri mereka sendiri karena tidak memiliki anak yang baik. Mendengar diskusi ini dan melihat ekspresi sombong Zhou Weidong, Hu Kan diam-diam mengepalkan tinjunya, wajahnya memerah. Dia tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari dia akan kalah dari si sampah Zhou Weidong. Wajah Hu Xiping tetap tidak berubah, tetapi dia menyingkirkan senyum di wajahnya. "Jadi, Anda siap membantu para pelaku kejahatan?" Zhou Haisheng terkekeh, "Kakak Hu, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Mengapa Anda ingin membantu para pelaku kejahatan? Pusat perbelanjaan seperti medan perang, dan pemenangnya adalah raja. Hanya ada teman dan musuh. Bagaimana bisa ada keadilan atau kejahatan?" Zhou Weidong berkata dengan tidak sabar, "Ayah, apa yang kamu bicarakan omong kosong dengan mereka, tanyakan saja apakah mereka menjualnya atau tidak." Hu Xiping tersenyum ringan, anak-anak berbicara dengan tergesa-gesa, tetapi mereka jauh lebih mudah bergaul daripada orang-orang yang cerdik itu. Zhou Haisheng sama sekali tidak peduli dengan ejekan Hu Xiping. Sekarang keluarga Hu adalah mangsanya, dia harus menikmati perasaan menang. "Kakak Hu, kamu dan aku telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun, pernahkah kamu berpikir bahwa hari ini akan terjadi?" Hu Xiping menghela nafas, "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Zumu lebih beruntung daripada keluarga Hu. Jika kamu tidak memasang panji keluarga Wang, apakah kamu pikir kamu dapat mengundang mereka?" Zhou Haisheng tertawa dan berkata, "Ya, ini keberuntungan, tetapi juga kekuatan. Bukankah kamu juga membiarkan putramu pergi ke Dongzu untuk mengunjungi tuan muda keluarga Wang? Apa yang terjadi?" Zhou Haisheng sombong. Titik. Hu Xiping tersipu, dan Hu Kan tidak sabar untuk menemukan celah di tanah untuk masuk. Baik ayah dan anak malu untuk menjawab percakapan. Zhou Weidong mencibir, dan berkata dengan keras, "Pada akhirnya, dia diusir oleh Tuan Muda Wang seperti anjing." Hahaha. Semua orang juga tertawa terbahak-bahak, menatap ayah dan anak keluarga Hu dengan jijik. "Huff, aku sangat kewalahan, apakah menurutmu keluarga Wang begitu mudah untuk dipegang? Aku bahkan tidak kencing untuk mengurus diriku sendiri. Itu hanya supermarket yang rusak. Jika keluarga Wang mau, mereka tidak harus melakukannya sendiri." Tanda seru. Keluarga Hu benar-benar meminta bantuan.
Namun, Zhou Haisheng yakin, di belakangnya adalah keluarga kerajaan Han Timur. Haha, saudaraku, aku juga sangat penasaran, siapa yang tidak takut mati, dan berani membantu keluarga Hu saat ini. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba masuk ke pintu, diikuti oleh seorang lelaki tua. Qin Fan melirik orang-orang di halaman, wajahnya tenang, matanya berhenti pada Hu Xiping, dia berjalan ke arahnya, membungkukkan tangannya dan memberi hormat, "Halo, Paman Hu." Zhou Weidong tiba-tiba berdiri, dan tertawa menghina, "Hahaha, Hu Xiping, apakah dia pembantu yang kamu bicarakan?" "Hahaha. Sepertinya keluarga Humu benar-benar tidak punya teman. Apakah kamu berharap sampah seperti Qin Fan bersaing dengan para senior yang duduk di sini?" Zhou Haisheng, Zhang Changlin dan yang lainnya juga tertawa. Mengejek. Saudaraku Hu, jadi ini pembantumu. Biarkan aku memberitahumu, siapa lagi di Kabupaten Qingshan yang berani membantu keluarga Hu. Hu kan tersipu, Xiao Fan, kenapa kamu di sini? Kamu kembali dulu, kita ada hubungannya dengan keluarga kita hari ini. Qin Fan tersenyum dan berkata, aku tahu, aku di sini untuk membantumu. Hahaha. Kata-kata Qin Fan membuat Zhou Haisheng dan yang lainnya tertawa. Terbahak-bahak. Nak, bahkan jika ayahmu Qin Jingye ada di sini, dia tidak akan berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Apa yang kamu berani datang melawan keluarga Zhou saya? Zhou Haisheng berteriak dominan. Zhang Changlin dan yang lainnya juga sedikit terkejut, dan ekspresi mereka berubah. Oke. Qin Fan berjalan mendekat dan duduk di sebelah Hu Kan, dan Taois tua itu berdiri di belakang Qin Fan dengan wajah serius, seperti dewa pintu. Saat ini, seorang pria gemuk dengan temperamen luar biasa dalam balutan mantel bulu abu-abu masuk dengan dua pengawal dengan kepala terangkat tinggi. Haha, Direktur Zhang dan Bos Li ada di sini. Apakah hari ini sangat meriah? Zhang Changlin dan yang lainnya terkejut, ini benar-benar Yang Wanli. Zhang Changlin buru-buru berdiri dan berkata sambil tersenyum, kakak Yang adalah orang yang sibuk, mengapa kamu tidak datang ke sini untuk ikut bersenang-senang ketika kamu punya waktu? Orang-orang lainnya juga berdiri dan menyapa Yang Wanli. Ayah dan anak Zhou berdiri di samping dengan wajah muram, menatap Hu Xiping dengan seringai. Hu Xiping buru-buru berdiri, menangkupkan tangannya dengan senyum di wajahnya, dan berkata, kakak Yang, Hu Xiping bersikap sopan. Hehe, kakak Hu, aku di sini hanya untukmu hari ini. Hu Xiping sangat gembira, dan buru-buru berkata, kakak Yang, tolong duduk. Hu Kan, pergi dan tuangkan teh. Zhang Changlin dan yang lainnya merasakan hati mereka tenggelam. Jika Yang Wanli datang untuk bertindak sebagai pembawa damai, akan sulit bagi mereka. Tidak perlu. Yang Wanli melambaikan tangannya, tiba-tiba melirik ke arah Zhou Haisheng dan putranya, dan kemudian berkata kepada Hu Xiping, saudara Hu, saya datang kali ini untuk menasihati Anda agar tidak menjadi orang bodoh. Dia yang mengetahui urusan saat ini adalah orang yang baik. Karena keluarga Wang menginginkan supermarket Anda tidak dapat mempertahankannya bagaimanapun juga. Mengapa Anda tidak menjualnya kepada Bos Zhou, dan Anda masih akan memiliki pijakan di Kabupaten Qingshan di masa depan? Hu Kan baru saja mengulurkan tangannya ke teko, dan tiba-tiba berhenti dengan kaku di udara, wajahnya berubah drastis, ayah, apa yang dia bicarakan? Wajah Hu Xiping juga tiba-tiba kaku, dan dia menatap Yang Wanli yang tersenyum dengan mata lebar, sedikit tidak percaya, kakak Yang, apa maksudmu dengan itu? Qin Fan di samping memandang Yang Wanli dengan cahaya terang di matanya. Zhou Weidong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan dia tertawa bolak-balik, Hu Xiping, apakah kamu tidak mengerti sekarang? Bagaimana paman yang bisa berdiri dengan keluarga Hu Anda? Sejujurnya, kami sudah lama tahu tentang hubunganmu dengan paman Yang. Ayahku yang meminta paman Yang berpura-pura berjanji padamu, memberimu harapan, dan kemudian pada saat yang paling kritis, menjerumuskanmu ke dalam keputusasaan yang dalam. Bagaimana, apakah kamu merasa putus asa sekarang? Haha. Zhou Haisheng berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya, dan menyapa Yang Wanli dengan tangannya, kakak Yang, aku telah bersalah padamu.
Yang Wanli buru-buru mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan Zhou Haiseng. Ada apa dengan ini? Suatu kehormatan besar bagi Yang untuk melakukan sesuatu yang kecil untuk Tuan Muda Wang. Zhang Changlin dan yang lainnya menghela nafas lega. Hehe, Bos Zhou, saya pikir Anda adalah orang yang paling baik dalam bersembunyi. Ternyata orang terkaya yang diatur oleh Anda. Saya benar-benar terkejut sekarang. Yang Wanli tertawa keras. Tuan Muda Wang dari keluarga Handong Wang ingin membuka supermarket berantai. Apakah menurut Anda saya sangat bodoh? Saya ingin bertarung melawan keluarga Wang. Menertawakan Hu Xiping terlalu memikirkan kemampuannya. Wajah Hu Kan sangat marah. Ayah, penjahat tercela ini. Aku benar-benar ingin membunuhnya. Hu Xiping mengulurkan tangannya, menekan Hu Kan, tanpa ekspresi, tetapi tiba-tiba mengerang dan memuntahkan seteguk darah. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin pergi ke rumah sakit? Hu Kan buru-buru mendukungnya dan bertanya dengan panik. Tidak masalah, hanya saja aku sangat marah, tunggu saja aku melambat. Hu Xiping duduk di kursi, mengambil teh yang diserahkan Hu Kan, dan berkumur. Zhou Weidong mencibir dengan penuh kemenangan, kamu muntah darah. Hu Xiping, bagaimana kamu bisa mendidik putramu di levelmu? Pantas saja putramu begitu tidak berharga. Zhou Haiseng melambaikan tangannya untuk membuat Zhou Weidong mundur, lalu berjalan ke arah Hu Xiping dengan senyum kemenangan di wajahnya. Kakak Hu, apakah kamu masih bisa menemukan pembantu? Jika kamu tidak dapat menemukannya, maka jual supermarket.